Kemudian katanya, kemudian, nah selepas itu ya, kemudian artinya selepas itu, carilah olehmu dua saksi yang lain. Kemudian cari lagi saksi. Nah, saksi di sini artinya sesuatu yang akan menyebabkan kita selamat di hari akhirat kelak. Bahkan boleh saja kita pakai perkataan saksi, itu kan? Sesuatu yang menyebabkan kita selamat di hari akhirat kelak. Itu perkataan saksi. Kemudian carilah olehmu dua saksi yang lain. Nah, selain daripada kitab Allah, selain daripada sunnah Rasul, ya kan? Nah, itu secara jasmaniahnya. Kitab Allah dengan sunnah Rasul disebut syariat. Nah, itu lebih berkait dengan jasmaniahnya. Hukum taklifnya, halal, haram dan sebagainya. Kemudian carilah olehmu dua saksi yang lain. Ada lagi dua saksinya. Apa? Yaitu hatimu dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hatimu dan perbuatan Allah. Perbuatan Allah dalam bahasa ilmu tauhid disebut af'al Allah SWT. Jadi maksudnya di sana ada 4 saksi. Kalau istilah saksi digunakan. Ya, kalau istilah yang menyelamatkan kita di hari akhirat digunakan, nah sama saja. Ada 4 hal, ada 4 perkara ya, yang perlu diberi perhatian dalam kita mengambil apapun dalam hidup di dunia ini yang boleh menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Ya, pertama, perhatikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti perhatikan kitab Allah, berarti perhatikan Al-Quran. Yang kedua, perhatikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bukan ahlinya mau tengok Quran langsung, mau tengok hadis langsung. Nah, perhatikan apa perkataan para ulama tentang itu. Ya. Nah, itu pertama dan kedua. Yang ketiganya katanya, carilah olehmu dua saksi yang lain, yaitu hatimu, perhatikan hati kita. Dan yang keempatnya, dan perbuatan Allah, perhatikan perbuatan Allah SWT, af'al Allah SWT. Nah, ini bagi orang-orang kerohanian khususnya. Ya kan? Karena orang-orang kerohanian saja yang memahami hati. Orang-orang luar kerohanian, mana dia tahu tentang hati. Ya kan? Jadi boleh saja kita sebut orang-orang kerohanian memahami kitab Allah, sunnah Rasul, hatimu, hati dan perbuatan Allah. Sedangkan orang-orang luar daripada kerohanian, mereka hanya memahami kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Nah, sekurang-kurangnya itu pun menyelamatkan kita ya di hari akhirat kelak. Itu pun akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan agama. Okey. Jadi kesimpulannya ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sesuatu pada kehidupan ini. Perhatikan kitab Allah, nah kalau kita ahlinya. Perhatikan sunnah Rasul kalau kita ahlinya. Kalau kita tidak ahli, nah perhatikan apa yang dikatakan oleh para ulama. Sama saja. Nah, kemudian perhatikan hati kita. Kenapa? Karena hati dalam hal ini terkait dengan komunikasi. Ya. Hati pada sisi orang-orang kerohanian ada komunikasi. Nah, begitu juga hati itu akan memahami perbuatan Allah ataupun af'al Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dalam arti kata mudah, hati itu akan memahami kenapa Allah buat begini, kenapa Allah buat begitu. Kenapa hari ini menjadikan kita sakit, besok menjadikan kita sihat. Kenapa hari ini menjadikan kita susah, besok menjadikan kita mudah dan sebagainya. Hatilah yang boleh menanggap hal-hal sebegitu. Nah, sebab itu kita sebut tadi ini khusus orang-orang kerohanian. Ya, yang mereka belajar tentang hati. Ya, mereka memahami apa prinsip-prinsipnya hati. Mereka memahami kaitan, ya, kaitan perkara-perkara yang berkaitan dengan hati. Nah, itu difahami. Kan?
Okey. Kemudian kata musannif, jika Al-Quran dan Sunnah telah memberi izin. Ini penjelasan kepada 4 hal yang kita sebutkan tadi. Nah, jika Al-Quran atau kitab Allah dan Al-Sunnah atau hadis Nabi telah memberi izin, berarti ada kebenaran pada hadis, pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, pertanyaan pertama, siapa kita boleh faham terus daripada Quran, boleh faham terus daripada Sunnah Rasul SAW? Betul kan? Nah, melainkan kita perlu merujuk kepada para ulama kita. Nah, tapi secara ringkas, kalau sudah Al-Quran memberi izin, Sunnah memberi izin, nah sudah barang tentu para ulama nantinya akan menetapkan hukumnya, boleh atau tidak boleh. Okey, selesai di situ. Sementara hatimu menoleh kepada saksi keempat. Sementara hatimu, nah ini orang-orang kerohanian, menoleh, memandang, memerhatikan kepada saksi keempat. Apa itu saksi keempat? Yaitu perbuatan Allah, ataupun disebut di sini af'al Allah SWT. Itu saksi yang keempat. Ada juga yang mengatakan memerhatikan saksi yang keempat ataupun memerhatikan af'al Allah SWT itu artinya memerhatikan hikmah, memerhatikan sebab akibatnya. Ada yang menyebut begitu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu dengan sebab dan ada akibatnya. Betul? Nah. Okey. Jika Al-Quran dan Sunnah telah memberi izin, yakni membenarkan, sementara hatimu menoleh kepada saksi keempat, iaitu af'al Allah SWT, maka engkau tidak akan seperti pencari kayu api di malam hari yang tidak mengetahui apa yang terpegang di tangannya. Nah, ini majaz. Ya, kalau kita selain daripada kitab Allah, selain daripada sunnah Nabi membenarkan, ya kan, kita masih lagi merujuk kepada saksi keempat katanya, iaitu af'al Allah SWT. Artinya apa tadi? Artinya kita melihat kepada sebab dan akibat. Ya, kita memerhatikan sebab dan akibat ataupun hikmah. Jadi dimajaskan kita tidak akan menjadi seperti pencari kayu api di malam hari yang tidak mengetahui apa yang terpegang di tangannya. Pencari kayu api di malam hari meraba saja kayu dia, dan dia pun tidak tahu apa yang dirabanya. Mungkin ular saja. Berarti ada kemudaratannya. Nah, itu majas, itu kiasan. Ya. Sebagai kiasan untuk kita melihat pentingnya selain daripada kitab Allah, selain daripada sunnah Rasul, ataupun kesimpulannya para ulama meletakkan hukum. Nah, ada satu hal bagi orang kerohanian, iaitu memerhatikan af'al Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud musannif. Ya. Ada satu hal penting bagi orang kerohanian. Khususlah satu hal penting khusus orang-orang kerohanian adalah memerhatikan, melihat af'al Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Adapun memerhatikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasul itu umum. Itu bukan saja orang kerohanian, orang awam pun dia kena begitu, betul kan? Tetapi lebihnya orang-orang kerohanian ialah mereka perlu memerhatikan af'al Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja disebut memerhatikan hikmah, dan boleh saja disebut memerhatikan sebab akibat, boleh saja. Seperti mana kita belajar dalam ilmu tauhid, ya, af'al Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kepada kita sifat Allah. Ya, sifat salbiahnya. Sedangkan sifat salbiah itulah yang menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala yang berbeza dengan makhluk. Nah, itu hikmahnya. Ya kan? Nah, dalam hal kerohanian, af'al Allah Subhanahu wa taala itu perlu diperhatikan. Kenapa? Kerana pada af'al Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmahnya tersendiri, ataupun ada sebab akibatnya tersendiri yang boleh ditanggap sebelum kita melakukan apapun. Nah, ini berkait rapat dengan hati kita. Ya, oleh sebut tadi komunikasi rohaniah itu berlaku dengan hati kita.
berlaku dengan rasa dan perasaan kita. Justru rasa dan perasaan kita itulah nantinya menanggap hikmah ataupun af'al Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham ya? Bunyi macam berbelit-belit saja, tapi boleh faham itu. Yalah, kita pun boleh tanggaplah kenapa berlaku begini, kenapa berlaku begini, kenapa berlaku begini, kenapa berlaku begitu, ya kan? Dan kita pun ambil pelajaran daripadanya. Ya. Okey. Yang penting kita sedang bercakap proses-proses untuk menjadikan kita orang yang mengutamakan akhirat. Artinya mengutamakan Allah, mengutamakan agama, ya kan? Nah, kalau kita ringkas mudahkan saja, kita mau menjadi ahlillah itu saja, ya kan? Karena ahlillah itu mementingkan Allah, mementingkan agama dan mementingkan akhirat. Nah, itu bahasa dalam teks-teks lain. Jadi hakikatnya sama saja. Kita mau menjadi ahlillah. Justru ahlillah itu mereka mengutamakan Allah. Sudah barang tentu mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengutamakan agama. Ya kan? Nah, itu sudah barang tentu. Dan mereka mengutamakan akhirat. Nah, itulah para ahlillah. Jadi untuk menjadikan kita ahlillah, musannif langsung tidak langsung mengajak kita untuk memerhatikan hal-hal ini. Begitu maksud jelasnya. Jangan ini menjadi satu hal yang disampingkan. Ya. Maksud disampingkan itu kita pun buat tidak tahu saja tentang af'al Allah SWT. Walaupun istilah af'al Allah SWT itu pada hakikatnya terkait dengan ilmu tauhid, betul kan? Nah, kita pun bincang af'al Allah, af'al Allah, af'al Allah, af'al Allah. Itulah yang menjadi sebab kita memahami zat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, betul kan? Nah, itu walaupun begitu, tetapi di dalam konteks kerohanian, af'al Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadi pengikat kuat antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Allah memberikan kita sihat sakit. Di sana kita pun dapat pengetahuan. Oh, kerana ini, oh kerana itu, dan kita pun kembali kepada Allah, ya Allah ampunkanlah dosaku misalnya dan sebagainya. Nah, di sanalah terikat kuat kita. Ya. Nah, Walid faham begitu dan tadi petang Walid baca teks lain pun begitulah maksudnya. Jadi kita faham sebab akibat. Contohnya kan, kalau kita mengikut syariat Allah, ini sebab ikut syariat Allah, ini akibatnya. Melanggar syariat Allah, ini akibatnya. Kita pun tahu saja. Kan? Nah, inilah hal-hal yang nantinya mempengaruhi hati kita untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Okey. Kemudian katanya, maka engkau tidak akan seperti pencari kayu api di malam hari yang tidak mengetahui apa yang terpegang di tangannya. Engkau tidak akan, katanya. Maka engkau tidak akan seperti. Nah, tidaklah kita seperti pencari kayu api yang meraba di dalam gelap. Tidaklah kita seperti orang buta yang meraba ketika berjalan. Nah, maksudnya begitu. Nah, ini bermaksud lawannya apa? Kita seolah-olah menjadi orang yang celik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi seolah-olah orang yang diterangi jalannya dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Kita seolah-olah menjadi orang-orang yang mempunyai lampu, mempunyai cahaya yang menyuluh perjalanannya dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah, masya-Allah. Betul lah. Dengan hubungan dengan Allah SWT bukan boleh merapu-rapu gitu kan. Nah, sekarang ni merapu macam-macam. Ada yang merapu, ilmunya hanya berkaitan dengan zikir, pengetahuannya berkaitan dengan zikir. Nah, mereka menganggap bahawa zikir itulah segala-galanya. Kan? Sampai tidak boleh membezakan kedudukan, keafdalan, keutamaan hukum-hukum fardu yang lain. Sampai begitu pun ada. Yang lainnya dia selawat. Selawat saja. Lain-lain dia tidak peduli. Pun ada juga. Nah, ini semua kenapa? Karena mereka tidak melihat sisi-sisi rohaniah yang kita sebutkan tadi. Okey.
Jadi sampai di situ teksnya, maka engkau tidak akan seperti pencari kayu api di malam hari yang tidak mengetahui apa yang terpegang di tangannya. Nah, boleh saja kita majaskan seperti orang buta yang meraba saja dalam perjalanannya. Berarti kita menjadi orang yang celik. Okey. Sementara engkau bersama Khalik dan makhluk. Sedangkan kenapa kita tidak seperti itu? Tidak seperti orang buta, tidak seperti orang yang meraba di dalam malam yang gelap. Pencari kayu api meraba di dalam yang gelap. Kerana kita bersama Khalik dan makhluk. Kerana kita, sementara engkau bersama Khalik dan makhluk. Ya, artinya kerana kita ketika itu bersama Khalik, berarti Allah SWT, dan makhluk-makhluk Allah SWT yang lain. Nah, ini terkait dengan kalau kita rujuk ke dalam kitab Jala'ul Qulub bi Zikrillah, ya kan? Nah, makhluk itu berkhidmat kepada kita, ya kan? Makhluk itu adalah alat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan makhluk yang menjadi alatnya itu untuk berkhidmat kepada orang-orang yang punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud musannif tadi, ya, apabila kita mengikut perintah Allah ataupun mengikut kitab Allah, kemudian mengikut sunnah Rasulullah, ya kan? Kemudian kita merujuk kepada af'al Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita seolah-olah berada di dalam cahaya. Seolah-olah celik, gitu kan? Seolah-olah berada di dalam lampu yang terang. Kenapa begitu? Karena kita sesungguhnya bersama Khalik dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan sebagai alat kepada kita. Nah, itulah maksudnya. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Nah, kalau dalam Futhul Ghaib itu lebih mudah bahasanya. Apa? Allah akan memerintahkan makhluk berkhidmat kepadamu. Itu katanya. Betul kan? Sila rujuk syarahan yang ke-6 yang ke-7. Okey. Dan memang betul Allah perintahkan makhluk berkhidmat kepada kita. Yang susah menjadi mudah. Ya kan? Yang tidak ada menjadi ada. Betul? Yang kita pun mana ada tanam pisang, tapi hari-hari kita makan pisang juga kan? Pokok pisang kita ada sepokok saja belakang itu. Berbuah, hilang buahnya. Berbuah, hilang buah. Ada sepokok. Kan? Tapi kita pun makan pisang juga kan? Walaupun kita tidak ada kebun pisang, betul? Allah permudahkan kepada kita. Dan hal ini kalau diperhatikan dengan hatimu, nescaya engkau melihat banyak perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betul. Okey. Padahal jika Allah mau memayahkan kita bukan susah. Malam ini kita bakar rusa. Kita bakar barbecue rusa. Tiba-tiba Allah kasih kau sakit gigi saja. Nah, apakah rusa itu bermanfaat bagimu? Berarti tidak susah bagi Allah kan? Mudah saja. Malam ini kita buat apa? Masak itu, masak ini, cukup. Tiba-tiba Allah bagi kau sakit gusi saja. Nah, hancur apa yang kau rasa syok itu tadi. Betul? Nah, begitulah cara Allah Subhanahu wa taala, dan itulah af'al Allah yang perlu kita perhatikan. Ya, jangan kita buta di situ. Secara ilmunya, jika kita buta tentang itu, berarti kita mempunyai risiko buta banyak hal yang lain. Ya, karena yang bersifat syariat itu dia memang kaku. Betul. Yang tidak kaku itu adalah af'al Allah Subhanahu wa taala. Syariat datang tetap dengan syariat. Ini haram, ini halal. Ini boleh, ini tidak boleh. Itu tetap begitu. Tapi yang menampakkan kepada kita hikmahnya adalah af'al Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Betul, kita makan rusa, kita sembelih bukan kita main pukul saja. Kita sembelih rusa elok ikut syariat. Betul. Tapi ketika mau makan, kau punya gusi bengkak, kau punya gigi sakit, contoh Walid kasih tadi. Kau boleh makan tak? Nah, kau tidak boleh makan. Padahal rusa itu boleh dimakan atau tidak? Boleh. Faham kan? Ya.
Walid cuba bawa kau punya akal untuk menanggap af'al Allah Subhanahu wa taala secara kerohanian. Jadi sedikit berbeza dengan konsep konsep tauhid ya. Sedikit berbeza. Masya Allah. Nah kalau Walid secara peribadi af'al Allah SWT yang pada Walid ya secara peribadi, Masya Allah, tabarakallah, tabarakallah, sangat banyak hikmahnya, sangat banyak. Kan? Tinggal syukur saja Walid sikit. Patutnya Walid syukur ini tidak tahu mau cakap macam mana. Tapi kerana Walid pun manusia yang lemah, jadi sikit sangat syukurnya. Ya, terlalu kurang syukurnya. Padahal nikmat yang diberikan oleh Allah SWT yang ternampak melalui af'al Allah SWT itu tersangatlah banyak. Ya. Apa Walid? Janganlah tanya. Walid seorang tahu, Walid seorang fahamlah. Walid kasih faham yang ini cukuplah. Betul kan? Amin. Dan kalau kita pun nantinya PK, berarti hati kita itu hidup dan berkomunikasi, ya. Nah, kita pun akan melihat dan terlihat af'al Allah Subhanahu wa taala itu. Faham Lina? Nah, kau nampak ke af'al Allah kepada kau hari ini? Ha? Kau nampak tak? Kau nampak? Hari ini kau sihat ke kau sakit? Sihat. Kau mau sihat ke kau mau sakit? Mau sihat. Nah itu. Allah sudah kasih kau sihat. Hanya kau saja yang tidak nampak. Betul. Kenapa kau tidak nampak? Karena kau tidak peka dengan af'al Allah Subhanahu wa taala. Faham? Ya. Jadi ketidakpekaan ini digambarkan oleh musannif sebagai orang yang mencari kayu api di dalam malam yang gelap pekat. Meraba-raba dia saja. Ataupun kita ubah pemaknaannya seperti orang buta yang berjalan meraba-raba saja dia. Faham tak? Nah, jelas ya. Walid mau kasih paham itu. Sepatutnya kita sentiasa melihat af'al Allah SWT sama ada pada diri kita. Itulah yang dipanggil sir nafsi. Teks induknya, teks dasarnya, sir nafsi itulah dia. Yang kedua, kita melihat Allah, kita melihat af'al Allah SWT pada semesta alam ini yang kemudian disebut sir alami, ya kan? Semua itu menunjukkan kepada kita af'al Allah SWT dan memahamkan kepada kita bahawa Allah sedang melakukan kerjanya kepada kita, melakukan af'alnya kepada kita. Faham kan? Nah, ada satu hari kau masuk hantu. Betul kan? Nah, ini hari dia tidak masuk hantu. Besok mungkin dia masuk hantu. Nah, itu af'al Allah Subhanahu wa taala, bukan kita boleh buat, tahukah? Nah, Allah yang buat itu. Masuk hantu kepada dia, mau minta tolong kita rupanya. Faham kan? Nah, begitulah dikiaskan kepada hal-hal yang lain. Ya, boleh nampak kan? Nampak Nan? Ha? Kau kalau nampak kasih ceria sikit kau punya wajah itu baru Walid tahu kau faham. Karena Walid nampak kau macam tidak faham saja. Okey. Aina. Faham kah? Kau ini yang payah ini. Faham pun angguk, tidak faham pun angguk. Okey. Allah, Masya Allah. Jadi, kita seperti orang yang celik ataupun orang yang dilimpahi cahaya yang terang benderang. Kenapa? Karena kita bersama Khalik dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tentang Khalik itu kita mungkin boleh faham. Kita bersama Sang Pencipta, ya. Tentang makhluk itu mungkin kita agak sedikit keliru, Nah, itu terkait dengan makhluk yang menjadi alat Allah Subhanahu wa taala. Jangan tadi Walid cakap tentang sembelih rusa, bakar rusa. Rusa itu adalah makhluk Allah SWT yang dia menjadi alat. Betul? Yang kerananya kau boleh makan begitu, makan begini dan sebagainya. Betul? Ikan itu adalah makhluk Allah SWT dan dia pun menjadi alat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita makan dan menjadi rezeki kepada kita. Betul? Nah, demikianlah hal-hal yang lain dikiaskan. Bukan saja ikan, bukan saja rusa, bahkan segala-galanya, ya, itu adalah makhluk Allah yang dijadikan oleh Allah alat kepada kita. Dan apa yang terjadi, apa yang berlaku itu dipanggil af'al Allah Subhanahu wa taala.
Jelas ya? Aina kau hari ini demam kah? Tidak. Kau mau demam kah? Tidak. Nah, kau tidak mau demam. Berarti kau sihat hari ini, betul? Nah, siapa punya kerja bagi kau sihat? Allah. Nah, itulah af'al Allah kepadamu. Ya. Jadi pekakan hati kita. Ini yang maksud oleh musannif. Hati kita perlu peka, perlu menanggap hal-hal yang terkait dengan af'al Allah SWT selain daripada mengikut syariat Allah, daripada kitabnya, daripada sunnah Nabi SAW. Ada satu yang insting, ada sesuatu yang lain, iaitu peka dengan af'al Allah SWT yang berlaku kepada kita. Ya. Nah, walaupun tidak mau sakit urat, tahukah? Tapi hari-hari sakit urat. Mau buat macam mana? Nah, itulah af'al Allah SWT kepada walid. Mungkin walid dosa banyak ke apa kan? Ya, nah begitulah. Ya, boleh nampak begitu. Nah, maksud musannif langsung tidak langsung mendidik kepekaan hatimu terhadap af'al Allah Subhanahu Wa Taala sebagai asas kepada kita menjadi ahlillah. Itu istilah tadi kan? Asas kepada kita menjadi ahlillah, ya, yang nanti terhubung langsung dengan Allah, terhubung langsung dengan agama, terhubung langsung dengan akhirat. Jelas? Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sana para ahlillah itu memahami segala af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu maksud jelasnya. Ya. Yang namanya para ahlillah itu mereka memahami langsung af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dengan apa? Dengan hati mereka. Jadi memahami langsung itulah yang kita istilahkan ada komunikasi di antara af'al Allah dengan hatimu. Faham kan? Okey. Kemudian katanya, semuanya itu tidak akan datang dengan khayalan. Semua yang kita tuturkan tadi, semua yang kita cakap tadi, baik implikasinya maupun metodnya, ya, baik hasil natijahnya maupun caranya, semuanya itu tidak akan datang dengan khayalan atau angan-angan. Nah, dia bukan akan datang berarti terjadi, berlaku kepada kita. Kan? Semuanya itu tidak akan datang, berlaku, terjadi kepada kita dengan khayalan ataupun angan-angan. Jadi kalau kita berkhayal saja, nah itu tidak mungkin terjadi seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, ataupun kita angan-angan saja. Nah, jadi maksudnya apa di situ? Maksudnya ianya perlu kita lakukan, ianya perlu kita amalkan. Dan itulah yang Walid maksudkan tadi, melatih diri kita. Ya, riyadahkan diri kita. Apa yang kita mau riyadahkan? Diri. Apa diri? Rohaniahmu dan jasmaniahmu. Nah, ya. Jadi semua kita perlu riyadah, perlu latihkan rohaniah kita dan perlu latihkan jasmaniah kita. Jangan dia kaku beku. Sedangkan rohaniah dengan jasmaniah itu kalau hidup dia boleh berkomunikasi. Sama saja jasmaniah kita pun hidup yang boleh berkomunikasi, betul. Kalau dia bisu pun dia boleh berkomunikasi. Kalau dia pekak pun dia boleh berkomunikasi. Betul. Nah, itu jasmaniah kita. Rohaniah juga sama saja. Ya, jika dia hidup, dia boleh berkomunikasi. Nah, tinggal lagi kita memahaminya atau tidak komunikasi rohaniah itu. Kita merasakannya atau tidak komunikasi rohaniah itu. Kita tahu atau tidak komunikasi rohaniah itu berlaku apa dengan apa. Nah, itu terkait ilmu kerohanian yang kita sebutkan. Ya. Kemudian katanya, semuanya itu tidak datang dengan khayalan. Kau berkhayal-khayal saja. Atau angan-angan, kau berangan-angan saja. Dengar kita bercakap tentang ahlillah, kau pun berangan-angan menjadi ahlillah. Kan, kau berangan-angan nanti kau terbang naik ke langit. Kan, daripada atas langit itu kau terbang pula ke syurga. Nah, kau angan-angan macam-macam. Nah, itu dipanggil merapu. Ya. Dia tidak akan begitu. Dia akan berlaku sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala.
Tidak akan bercanggah langsung. Apapun keadaan. Ya kan? Dia akan berlaku sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ditunjuk oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan bercanggah langsung selama-lamanya. Ya. Nah itu. Okey. Jadi katanya semuanya itu tidak akan datang ai berlaku dengan hayalan dan hayalan atau angan-angan. Tidak akan datang dengan dibuat-buat. Begitu juga. Tidak akan datang ai berlaku sama saja. Tidak akan datang ai berlaku dengan dibuat-buat. Apa maksud dibuat-buat? Mengada-ngada. Betulkah? Dibuat-buat itu maknanya mengada-ngada kan? Kau mengada-ngada saja. Kan? Macam kau mengada-ngada khusyuk, tahukah? Boleh pernah tengok orang mengada-ngada khusyuk? Lepas sembahyang boleh pun tanya. Syok tengok pakcik. Syok tengok pakcik khusyuk dalam solat. Dia cakap khusyuk bila? Tadi pakcik solat. Bukan khusyuk katanya tahan mau kentut. Boleh ingat dia khusyuk. Dengan muka-mukanya tahukah? Ekspresinya itu. Macam betul-betul khusyuk saya. Rupanya dia tahan kentut. Saya yang bilang dia dari 2 rakaat saja. Ditahanlah sampai habis 2 rakaat. Jadi boleh andaikan. Mungkin saja orang nanti buat khusyuk macam itu kan. Boleh pun pernah cuba tahukah? Cuba mau buat khusyuk. Keras. Bukan khusyuk, dia keras saja. Faham tak? Nah, kalau tidak percaya kau try tengok. Kononnya tidak bergerak apa, tidak berlaku apa, mau khusyuk mana ada. Sekejap saja kau pergi Sungai Petani. Pergi bank lagi. Masuk duit juta-juta lagi. Allah, Masya Allah. Okey. Jadi jelas ya. Tadi katanya, kata musannif ya, sebagai ingatan kepada kita. Bahawa semua ini tidak akan berlaku dengan hayalan kita, dengan angan-angan kita. Begitu juga tidak akan berlaku dengan dibuat-buat. Nah, merujukkan kita kepada hal ini tidak boleh dibuat-buat. Bahkan ya, hal ini itu apa? Kerohanian yang hidup dan berkomunikasi itu tidak boleh dibuat-buat. Nah, itu maknanya. Ya. Rohaniah kita yang hidup dan berkomunikasi itu tidak boleh dibuat-buat. Kalau dibuat-buat bohong saja, sekejap saja, lepas itu bohong terus. Ini tentang berbohong dengan Allah saja kan. Okey, terus apa lagi? Dan kepura-puraan begitu juga tidak akan berlaku dengan kepura-puraan. Apa itu kepura-puraan? Bahasa mudahnya acah-acah betul. Acah-acah khusyuk, acah-acah memahami Allah, acah-acah memahami af'al Allah SWT, acah-acah hati berkomunikasi dengan Allah. Segala yang bersifat acah-acah, nah itulah kepura-puraan. Ini sebagai ingatan kepada kita. Ini bukan hal yang boleh dibuat main-main. Ini bukan hal yang boleh dikhayal-khayalkan. Ini bukan hal yang boleh diangan-angankan. Ini adalah hal yang pasti, ya, dan pasti berlaku sekiranya benar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah tinggal kita lah. Kita berusaha betulkah? Kita bersungguh-sungguh betulkah? Ataupun kita pun acah-acah juga seperti mana yang disebutkan tadi. Nah, itu tertakluk kepada kita. Ya. Tetapi kepastiannya jika betul, jika benar, nah hal-hal ini pasti akan berlaku. Bukan Maulana Mursyid kita saja bercakap dalam teksnya ini. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam disiplin kerohanian semua menuturkannya. Ya, khususnya dalam tasawuf irfani ataupun tasawuf isyraqi. Nah, mereka membincangkannya. Okey. Kemudian katanya, akan tetapi ia adalah sesuatu yang menetap di dalam dada. Nah, tentang apa yang kita tuturkan tadi itu. Ya, kita sebut tentang, kita sebut semua kan? Kita sebut tentang induknya adalah tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ahlilah dan sebagainya, itu induknya.
Dan jalannya adalah Al-Quran, Sunnah Nabi SAW. Yang ketiganya adalah hati kita. Yang keempatnya perbuatan Allah SWT. Kita sebutkan semuanya itu. Ya. Dan semua ini berlaku, ya, bukan main-main. Kita pun baru jelaskan saja sebentar tadi. Nah, kemudian katanya, akan tetapi ia adalah sesuatu yang menetap di dalam dada dan dibenarkan oleh amal. Nah, hal yang kita sebutkan tadi itu, ya, istilahnya adalah menetap di dalam dada. Berarti perlu ada di dalam hatimu. Dada, rongganya hati. Artinya perlu ada di dalam hatimu. Perlu berlaku di dalam hatimu. Nah, itulah yang boleh sebut komunikasi tadi. Ya. Hal ini perlu berlaku di dalam hati kita. Jangan biarkan hati kita itu hanyut, tidak tentu hala. Kan? Lebih parah lagi kita acah-acah seperti mana disebutkan tadi. Acah-acah warang, acah-acah itu, acah-acah ini. Ya kan? Nah, dalam hal kerohanian, istilah-istilah itu tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena komunikasi rohani itu sesungguhnya benar. Komunikasi hati dengan Allah SWT melalui af'alnya itu sesungguhnya benar. Nah, jadi acah-acah itu tidak boleh dipakai. Nah, itulah maksudnya. Ya kan? Dan sekaligus memberi paham kepada kita bahawa kalau kita pun, ya, berhasrat, dah sudah tentu kita berhasrat, ya, untuk berada di kalangan para ahlillah, ataupun disebut apa? Orang yang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan agama. Nah, kita pun perlu melalui proses ini. Ya, perlu mengambil metod ini, ya, untuk menyampaikan kita kepada implikasi-implikasi seperti ini. Nah, jika tidak, sampai bila-bila pun kita macam itu saja. Nah, itulah maksudnya. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Belum lagi apa yang perlu kita buat. Musannif masih lagi bercakap implikasi sebaliknya. Katanya akan tetapi ia adalah sesuatu yang menetap di dalam dada. Berarti, ya, kita perlu membawa hal-hal yang kita sebutkan tadi itu supaya menetap di dalam dada ai hati. Dalam dada itu majasnya. Ya, apa yang ada dalam dada itu hati. Berarti perlu tetap di hati kita. Nah, ini yang perlu kita latih sebenarnya. Yang boleh gunakan istilah riyadhah, mujahadah, itulah. Ya, kita perlu latih dari sekarang. Jangan tunggu umur Walid baru kau mau buat, Syaril. Nah, Walid pun teraba-raba. Ya, betul kah? Betul kah? Nah, terlambat sudah, tahukah? Jadi untuk yang kamu yang muda-muda ini jangan terlambat. Sekarang. Tinggalkan yang syok-syok dunia itu, kau tinggalkan sekarang. Dengan ikut syariat Allah SWT selama mana Allah membenarkan, Nabi membenarkan, istilahnya mengizinkan itu tadi. Nah, kau pakai saja. Kalau kau tidak tahu Quran dengan sunnah, kau rujuk apa yang dikatakan oleh para ulama terkait Al-Quran dengan sunnah itu. Pegang. Kemudian bina hatimu. Artinya bina perasaanmu, bentuk hatimu, bentuk perasaanmu. Dan kemudian hatimu yang terbina itu tadi, hubungkanlah dia dengan af'al Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada sir nafsi dan sir alami. Yang berlaku pada dirimu dan pada semesta alam ini. Nah, itulah maksudnya. Ya. Jangan kau beku, kaku, jumut. Tahukah kaku? Sembayanglah. Tuhan suruh sembayanglah. Jadi sembayang dia. Sembayang, puasa, zakat, haji, umrah, korban, bubur Asyura. Itu saja. Ini tidak tahu. Nah, artinya apa? Artinya orang itu tidak pernah memahami kerohanian. Ya kan? Sedang kerohanian itu adalah alat untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan dibenarkan oleh amal. Nah, setelah tetap ada di dalam hati kita, teguh di dalam hati kita dan dibenarkan oleh amal, lakukanlah amalannya. Jangan cuma ada di dalam hati, amalnya tidak. Itu tidak diajar oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Ya, baginda Nabi mengajarkan yang di dalam dada itu diamalkan. Yang di dalam dada itu namanya ilmu. Yang di dalam dada itu namanya akidah. Yang di dalam dada itu namanya ikatan dengan Allah SWT dan sebagainya. Apapun istilah. Nah, kemudian dibenarkan melalui amal. Ya, dalam teks-teks akidah dipanggil wa'amalum bil jawarih. Ataupun wa'amalum bil arkan. Nah, ini terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana agama kita itu berlaku.
Ya kan? Dia panggil apa? Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ada 3. Nah, itulah yang kita bincangkan dalam istilah kita akidah, ibadah, adab dan sebagainya. Okey, jadi perlu berlaku. Jangan kau fikir berhubungan dengan Allah, hati berhubungan dengan Allah, solatnya tidak. Kewajipan kau abaikan dan sebagainya. Ini tidak mungkin terjadi. Kemudian katanya, yakni amal yang dimaksudkan untuk Allah. Amal, ya, dibenarkan oleh amal. Apa amal itu? Amal yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan, ditujuankan. Perkataan tujuan itu lebih mudah difahami. Kan? Yang dimaksudkan, ditujuankan untuk Allah. Nah, itulah yang kita sebut lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin. Ya, sekira-kira lillah itu diterjemahkan dengan makna bagi Allah, untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjemahannya. Subhanallah. Betul kan? Masya-Allah, tabarakallah. Ini apa yang kita bincang ini sangat memberi pelajaran kepada walidlah khususnya. Ya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat pelajarannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata musannif, wahai hamba. Nah, sekali lagi musannif menggunakan istilah hamba. Jadi anggap saja ini sebagai tazkirah kepada kita. Ya, sebagai tazkirah, sebagai peringatan kepada kita bahawa selama-lamanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ada sedikit pun rasa-rasa mau jadi tuan. Ya. Rasa-rasa mau jadi tuan apabila dibandingkan, dirujukkan dengan syariat, dengan Allah, dengan agama, ataupun secara umumnya dengan syariat Allah SWT. Kita adalah hamba Allah yang mesti melaksanakan syariat Allah. Ya. Jangan syariat itu ikut kita. Kalau syariat itu ikut kita, berarti kita menjadi tuannya. Ya kan? Kita yang perlu mengikut syariat. Karena tuan syariat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah, tapi sekarang manusia sudah, kita andaikan saja ya sebagai muhasabah kita. Manusia sudah, kalaupun dia memahami syariat itu dia menjadi tuan kepada syariat. Seolahnya begitu, paham kan? Jadi apabila dia menjadi tuan kepada syariat, maka timbullah suka hati. Ketika dia suka, dia ambil syariat. Ketika dia tidak suka, dia membuang syariat Allah SWT. Betul kan? Ketika dia rasa penting, maka dia mengikut syariat. Dia ambilnya syariat. Ketika dia merasakan tidak penting, dia abaikan syariat. Nah, ini yang terjadi kepada manusia. Betul? Paham kan? Mau menikah, dia mau ikut syariat. Mesti ada ijab, mesti ada kabul, mesti ada wali, mesti ada itu, mesti ada itu. Lepas menikah, nah dia abaikan syariat. Nah, selalu begitu kan? Nah, boleh bercakap berdasarkan kepada fenomena, ya, berdasarkan kepada keadaan lazim yang berlaku. Itulah. Mau menikah dia pakai tudungnya, walaupun boleh dikritik saja, baju yang dipakai itu pun ketat-ketat saja orang mau menikah sekarang. Betul tak Syarif? Kau tengok di mana? Kau pandai angguk-angguk je, kau tengok di mana? Ha? Pandai kau mengintai orang ya. Betul tak Azrin? Kan? Kita duduk tengok dalam Facebook kan. Oh, nak menikah. Dia punya pakai. Dia pakai tudung, betul dia pakai tudung. Dia tutup rambutnya. Tapi dia punya bajunya, masya-Allah. Itu masa mau menikah. Lepas menikah nanti, lain pula ceritanya. Ya kan? Jadi itulah yang kembali maksudkan tadi. Syariat Allah SWT itu diambil ketika dia perlu. Ya kan? Dibuang ketika dia tidak perlu. Diguna pakai ketika dia perlu. Diabaikan ketika dia tidak perlu. Nah, ini yang terjadi. Nah, itu maksudnya apa? Itu maksudnya kita cuba menjadi tuan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan syariat Allah SWT itu tuannya adalah Allah. Kita sebagai hamba wajib melaksanakannya. Betul? Nah,
Kalaupun ada kritis, kritis untuk melaksanakan, bukan kritis untuk meninggalkan. Nah itu saja. Ini fenomena ya, keadaan manusia yang mungkin terbalik. Cuma kita nasihatkan sama-sama kita, jangan kita terbalik ya. Jangan kita terbalik. Terbalik. Botol ini terbalik. Terbaliklah. Kan? Jangan kita salah meletakkan. Kalau Walid majaskan tadi syariat Allah SWT, pemiliknya, tuannya ialah Allah SWT. Sedangkan kita hamba, nah kita perlu mengikut syariat Allah SWT itu dengan sempurna. Bukan sesuai, ambil, tak sesuai, buang, suka, ambil, tak suka, buang. Ya, seperti mana yang terjadi kepada umat manusia sekarang. Kan? Kalau begitu keadaannya, sampai bila-bila pun kita tidak akan menjadi ahlillah. Sampai bila-bila pun rohaniah kita tidak akan terhubung dengan Allah SWT. Maka jadilah kepada kita khayalan. Jadilah kepada kita angan-angan. Jadilah kepada kita acah-acah yang kita sebutkan tadi. Ya. Jadilah kepada kita kepura-puraan terhadap Allah SWT. Wa ya'udzubillah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada hal-hal sebegini. Semua yang disebutkan tadi, baik khayalan, baik angan-angan, baik acah-acah, ya, baik kepura-puraan, semuanya disebut oleh Allah SWT sebagai alamatul munafiqin di dalam Al-Quran. Ya, sebahagian daripadanya tersebut dalam Al-Quran. Dan itu menjadi tanda kepada munafik. Contoh, Allah menyebut tentang orang-orang munafik dengan solat. Ya kan? Nah, macam mana bunyi ayatnya, Walid pun tidak ingat. Tapi acah-acah lah, itulah acah-acah. Dan sebagainya. Jadi, kita jangan ada itu. Jangan ada itu dalam diri kita. Apalagi kita sedang bercakap hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, okey. Jadi katanya, wahai hamba, kita selama-lamanya hamba. Boleh sebut sudah tadi ya. Kita ambil ingatan bahawa kita selama-lamanya hamba. Tidak akan berubah sampai kita bangkit di depan Allah SWT di hari akhirat kelak pun kita adalah hamba. Tidak akan berubah selama-lamanya. Nah, katanya kesihatan terletak dalam ketidakpedulian kita mencari kesihatan, katanya. Jadi perhatikan ya, jangan kita salah faham. Ini teks ini kerohanian. Pemahamannya adalah kerohanian, bukan pemahamannya secara jasmaniah. Macam tadi kita belajar pun sama saja. Ada pemahaman jasmaniah dan ada pemahaman rohaniah, ya. Dan tidak sama pemahaman jasmaniah dengan rohaniah ini. Pemahaman jasmaniah artinya tentang terikat kita dengan zat yang maha kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan pemahaman jasmaniah, kita perlu buat kerja. Walaupun yang memberi rezeki yang kita terikat itu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu bezanya kan? Nah, jadi dalam arti kata yang lain, pemahaman jasmaniah itu terkait dengan tingkah laku ataupun amalan, melakukan sesuatu. Sedangkan pemahaman rohaniah itu adalah tentang terikatnya hati kita dengan sang pemilik segala sesuatu. Nah, itu bezanya. Ya kan? Nah, okey. Jadi apabila kita bercakap secara kerohanian ya, secara rohaniah, kata musannif, kesihatan terletak dalam ketidakpedulian kita mencari kesihatan. Ya. Kesihatan kita terletak dalam ketidakpedulian kita mencari kesihatan. Dalam arti kata yang lain, kita tidak sibuk untuk sihat, untuk mencari sihat. Kita sibuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Faham kan? Maka Allah akan memberimu kesihatan. Itu bahasa majas ya. Secara kerohaniannya begitu. Sebab yang memberi sihat sakit itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kau tidak sibuk mencari Allah? Kenapa kau sibuk mencari kesihatan? Betul kan? Jadi secara kerohaniannya, kenapa kau tidak sibukkan hatimu mencari Allah? Mencari sang pemilik sihat dan sakit itu. Kenapa? Ya. Kenapa kau sibuk mencari tongkat Ali, tongkat Musa, tongkat Adam, cap kapal terbang?
Makjun cap cangkul, cap tupai jantan, madu tualang azrin. Gitu kan? Faham? Boleh faham ke? Bahkan kita sibuk itu, betul? Walid pun sibuk juga. Belum sembahyang hajat, mau sembahyang hajat, mau sembahyang hajat, mau sembahyang hajat. Sampai sekarang tidak sembahyang hajat lagi. Ubat sampai sudah. Kemarin kah? Kemarin dulu kah sampai sudah ubat? Nah, berarti Walid sibuk mencari ubat, mencari kesihatan maksudnya. Tapi tidak sibuk mencari sang pemberi sihat sakit itu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu buruk Walid dah. Kamu orang janganlah tiru buruk-buruk Walid. Ya, Walid bercakap terus saja. Nah, itu buruk Walid. Patutnya Walid solat hajat dulu. Cari sang pemberi sihat sakit itu dulu. Minta ampun kepada-Nya. Ya Allah, sekiranya aku ni pendosa, ampunkanlah dosaku. Sekiranya dosaku ini menyebabkan sakit, maka jadikanlah sakit itu reda dan ampunkanlah dosaku, misalnya. Patutnya begitu kan? Nah, Walid pun tidak buat begitu. Lupa. Hari ini cakap baru ingat, Masya Allah. Ubat sampai sudah. Kau tengok. Buruknya adab. Kan? Kita dengan Allah SWT. Kita tidak mencari sang pemilik segala-galanya itu. Ya. Sama sajalah. Kita sepatutnya mencari Allah, dialah sang pemiliknya. Tentang sihat sakit ini, dialah pemiliknya. Bukan obat yang kau cari. Tapi kita lupa sang pemilik itu. Kita kelang kabut dengan obat. Kita sibuk dengan ubatnya. Nah, itulah maksud musannif. Nah, sekarang boleh faham sudah teksnya? Boleh faham rantau? Nah, pastikan faham ya. Nanti kamu orang salah faham pula. Jadi macam Salman Ali. Hari ini Walid pun ikut juga debat itu. Walid tengok banyak salah faham Salman Ali itu. Kan? Dalam satu keadaan yang lain, si Piu Faiz ini ada banyak hujahnya. Contoh, bila ditanya di mana hujahnya Abu Hasan Asy'ari tentang apa tadi isunya dibincangkan. Nah, dia pun tidak mampu bagi. Nah, berarti kau bercakap sesuatu yang kau sendiri tidak tahu ujung pangkalnya. Macam itulah. Ya kan? Saja Walid selitkan elan itu. Okey. Nah, balik kita kepada hal. Kesihatan terletak dalam ketidakpedulian kita mencari kesihatan. Maksudnya, hatimu tidak sibuk mencari kesihatan. Tapi hatimu mencari Allah Subhanahu Wa Taala, sang pemilik sihat sakit itu. Faham kan? Nah, terus. Kekayaan akan datang ketika kita tidak memburu kekayaan. Sama saja. Kekayaan itu akan datang ketika kita tidak memburu. Nah, istilahnya ya. Memburu. Nah, Walid gunakan istilah sibuk. Kita sibuk mencari kekayaan. Nah, itu yang jadi payah. Kekayaan itu akan datang apabila kau tidak sibuk mencari kekayaan. Lalu macam mana kekayaan itu datang? Kau sibuk mencari sang pemilik kekayaan itu. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun kekayaan itu datang dalam keadaan kita tidak mencari sang pemilik kekayaan itu, nah kita lazim sesat saja daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga sihat sakit. Ya, ketika Allah memberimu sihat, kau tidak mencari sang pemberi sihat itu, nah kau akan sesat dengan sihatmu. Ketika Allah memberikanmu kesenangan, kekayaan, sedang kau tidak pernah mencari sang pemilik kekayaan itu, nah kekayaan itu akan menyesatkanmu. Nah, begitulah. Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Apa lagi? Kerana kata musannif, suatu ubat akan ada jika kita tidak mencari ubat. Ini semua falsafah ya. Ya. Suatu ubat akan ada jika kita tidak mencari ubat. Macam mana ubat boleh ada jika kita tidak mencari ubat? Ini secara kerohanian juga. Kau cari sang pemilik sihat sakit itu. Nah, dia akan memberimu ubat. Ya kan? Kenapa? Karena yang memberi sakit dia, yang menyembuhkan pun dia. Ya kan? Kalau ikut Walid makan ubat, macam-macam ubat Walid makan. Sakit yang pagi-pagi, yang susah, yang jam, yang apa semua itu. Yang farmasinya, yang apanya. Walid tidak mau hospital saja. Tahu tak? Walid takut pergi hospital, dia suruh tidur. Itu yang aku takut. Takut mau. Tadi kita gigi, dia kata, ha ni kena tidur ni.
Lain daripada itu ubat macam-macam ubat. Allah, itulah silap kita. Kita mencari ubat tanpa mencari sang pemilik ubat. Nah, itulah bahasanya. Jadi katanya suatu ubat, tidak kira ubat apapun, akan ada. Ubat itu akan ada jika kita tidak mencari ubat. Ini bukan jasmaniah ya, ini rohaniah. Secara rohaniah. Jadi kalau kau tidak mencari ubat, kau cari siapa? Cari sang pemiliknya. Sihat sakit itu. Okey. Ini penjelasan. Setiap ubat katanya terdapat dalam penyerahan kepada Al-Haq. Ya. Setiap ubat. Ini dia bercakap tadi ayat terakhirnya itu tentang ubat kan. Nah, setiap ubat katanya terdapat dalam penyerahan kepada Al-Haq Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga. Setiap kesihatan, setiap kekayaan, setiap apapun terletak dalam penyerahan diri kepada Allah Al-Haq. Nah, karena itulah kita tidak langsung diajar mencari Allah. Sibukkan dirimu mencari Allah. Ya kan? Macam mana mau sibuk diri mencari Allah? Nah, itu termasuklah mengenal, memahami dan sebagainya. Menghubungkan. Nah, sibuk tentang itu. Wah, Masya Allah. Nilai sastranya itu. Nah, balik ulang ayat. Setiap ubat. Nah, dia sebut ubat kerana teks terakhir tadi ubat. Bahkan kesihatankah, kekayaankah, kesenangankah, ketenangankah, kebahagiaankah, apa saja, semuanya terletak dalam penyerahan kepada Al-Haq. Penyerahan apa? Penyerahan diri. Ya. Diri itu apa? Rohaniah dan jasmaniah kita kepada Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, betul lah. Dialah pemilik segala-galanya, dialah yang kaya, terkaya. Allah menyebut dalam Al-Quran, innallaha ghaniyyun wa antumul fuqara. Allah Subhanahu wa taala terkaya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkaya. Wa antumul fuqara. Kamu wahai manusia yang papa kedana, yang tidak memiliki apapun. Nah, itu literal. Adapun tafsirnya sangat luas, sangat luas. Allah pemilik segala-galanya, apapun yang manusia, yang makhluk perlukan. Dan makhluk pada hakikatnya tidak ada apapun. Nah, jadi artinya senang susah, untung rugi, ya kan? Kaya miskin, sihat sakit dan sebagainya. Apalagi yang kita mau letak di rentetan itu, semuanya milik Allah SWT. Betul lah. Sama saja makna yang kita belajar di dalam tasawuf falsafi, bahwa kita bukan memiliki apapun. Betul. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala, termasuk rohaniah dan jasmaniah kita, zahir dan batin kita, semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hakikat. Kita tidak ada apapun. Lalu kenapa kita mau sombong-sombong dengan Allah? Itu kan? Okey. Kemudian katanya apa? Setiap ubat terdapat dalam penyerahan air diri ya kepada Al-Haq. Apa lagi? Itu satu. Penyerahan diri kepada Al-Haq, dhabir nombor satu. Supaya kita terfokus. Yang kedua, memutuskan sebab musabab. Ya. Yang kedua, memutuskan sebab musabab. Dan dhabir. Dan yang ketiga, dan mencabut semua keraguan di hatimu. Oh, itu sebenarnya yang kita simpulkan tadi. Allah SWT lah pemilik segala-galanya. Kita cuma perlu apa? Kita cuma perlu menyerahkan diri kita, rohaniah dan jasmaniah kita kepada Al-Haq. Secara rohani ya, itu pertamanya. Kedua, memutuskan sebab musabab. Artinya apa? Jangan kau sandar kepada sebab dan musabab. Jangan kau meletakkan sebab dan musabab itu mempunyai kudrah yang sempurna. Ya. Itu secara ilmu. Kita kongsikan, kita share dengan ilmu tauhid ya, dalam perbincangan ini. Kita meletakkan duit mempunyai kudrah yang sempurna. Padahal kudrah itu Allah Subhanahu wa taala.
Kita meletakkan kepada diri kita, tenaga kita itu sebagai kudrah yang sempurna. Padahal kudrah itu milik Allah SWT yang sempurna itu. Betul kan? Kemarin kita kuat, besok kita sakit, tidur saja. Boleh jadi begitu kan? Tapi kita selalu saja kita tersasar meletakkan hati kita tentang kudrah itu. Ya, kita tersasar. Kita selalu tersilap, terlupa, tersasar meletakkan kudrah itu kepada makhluk-makhluk Allah SWT. Kudrah yang sempurna itu kepada makhluk Allah dan kita lalai terhadap Allah SWT. Dan itu barangkali sebab kenapa kita dalam banyak keadaan tidak mencari Allah SWT. Okey. Jadi 3 disebutkan ya. 1, kita perlu menyerahkan diri kita secara sempurna kepada Allah Al-Haq. 2, memutuskan sebab musabab. Ya. Sebab tidak punya kudrah, musabab pun tidak punya kudrah apa. Ya. Mereka adalah makhluk Allah SWT seperti mana kita. Betul? Ya kan? Mereka adalah makhluk Allah SWT seperti mana kita. Hanya yang membezakan mereka makhluk Allah jenis ini, kita makhluk Allah jenis ini. Nah, itu saja. Ya kan? Karena makhluk Allah SWT itu pun dibahagikan kepada beberapa jenis. Ya kan? Ada makhluk yang dipanggil apa? Yang natik. Ada 4 jenis kalau tidak salah, 4 ke 3 jenis. Nah, nanti boleh cari istilahnya. Nah, kita salah satu makhluknya. Jadi wang ringgit kita itu salah satu makhluk Allah SWT jenis itu. Ya kan? Nah, begitulah masa umur dan sebagainya itu adalah makhluk Allah SWT belaka. Ya, dalam jenisnya, dalam klasifikasinya. Kan? Jadi akhirnya mereka akan menjadi sebab dan menjadi musabab. Betul. Kenapa kau sihat? Karena aku makan tongkat Ali 1 hari 1 jam. Nah, kau sihat. Jadi kau meletakkan tongkat Ali itu mempunyai kudrah yang sempurna. Salah kan? Bukan tentang percakapan, tetapi tentang hatimu. Bagaimana hatimu berpegang. Ada tentang itu. Nah, jadi tongkat Ali itu sebab saja. Kan? Musababnya kau jadi kuat. Sadu. Pokok kelapa sawit kau terajang macam itu saja. Lembu jatuh parit kau angkat sebelah tangan saja misalnya. Nah, tetap saja itu sebab dengan musabab. Yang tidak boleh disandarkan kepada kuasa yang sempurna. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi sebab itu kita perlu putuskan sebab musabab. Jangan kita terikat dengan sebab dan musabab. Kan? Termasuklah kenyang sebab makan. Kita terlupa yang memberi kenyang itu Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Okey. Dan yang ketiganya mencabut semua keraguan, mencabut, membuang, menyingkirkan semua keraguan terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang maha agung. Ya. Terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala, syariat yang diturunkan. Ya kan? Dan terhadap seluruh janji baik dan buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, semua itu perlu dihapuskan, dicabut dari hatimu. Nah, keraguan artinya tidak yakin. Ya kan? Nah, kena cabut apa yang meragukan dalam hatimu terhadap Allah, terhadap agama, terhadap akhirat dan sebagainya. Tertakluk dengan isu yang sedang kita bincangkan. Nah, semua itu perlu dicabut. Dengan letak keyakinan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Masya Allah. Kita masih lagi yakin dengan duit kita. Yakin dengan umur kita. Yakin dengan kepandaian kita. Yakin dengan... Nah, sampai-sampai kita melalaikan semua hal terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata illa billah. Okey, kemudian katanya, suatu ubat terdapat dengan pengesaan Allah dengan hati. Nah, musannif langsung tidak langsung, walaupun musannif menggunakan istilah ubat, ya kan?
Padahal, nah itu termasuk semua hal. Senang, susah, kaya, miskin, sihat, sakit dan sebagainya. Ya kan? Tapi teks musannifnya terkait dengan ubat saja. Katanya suatu ubat terdapat dengan pengesaan Allah dengan hati. Jadi suatu ubat ya, berlaku terjadi dengan pengesaan Allah dengan hati. Maksudnya ketika kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu asas kepada segala ubat, asas kepada segala kesenangan, asas kepada segala kesihatan, asas kepada segala-galanya yang pada hakikatnya kita tidak memiliki apapun melainkan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betul. Kemudian ia tidak memadai hanya dilafazkan dengan mulut. Nah, tentang pengesaan terhadap Allah dengan hati ini tidak memadai hanya dilafazkan dengan mulut saja. Berarti tak cukup. Tidak cukup kita bercakap Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna, Allah Maha... Tidak cukup. Tidak memadai. Lalu kalau tidak memadai dengan bercakap apa? Nah, katanya di dalam hatimu, itu kan? Itu disebut. Itu pengesaan Allah. Pengesaan. Nah, itu betul sebutannya kan? Pengesaan Allah dengan hatimu. Nah, itu yang penting. Jadi apa maksud pengesaan Allah? Nah, kemarinkah Walid cakap? Makna mudahnya ialah meletakkan Allah Subhanahu wa taala sempurna selama-lamanya, ya kan? Dan perbandingannya makhluk itu lemah selama-lamanya. Itu makna mudah bagi kita menanggap apa itu esa. Ya, sempurna berarti tidak ada cacat celah apapun, baik zatnya, sifatnya maupun af'alnya. Af'al Allah SWT lah yang berlaku, yang selalu berlaku kepada kita apapun. Nah, okey. Kemudian katanya tidak memadai hanya dilafazkan dengan mulut. Jadi lafaz kita itu tidak memadai. Ya. Lafaz tidak memadai. Berarti cakap saja tidak cukuplah. Ya. Kita perlukan hati kita berpegang dengannya. Nah, itu istilah pegangan itu muncul. Okey. Kemudian katanya tauhid berada di dalam hati. Nah, ini sebagai peringatan kepada kita ya. Tauhid itu berada di dalam hati. Apabila kita menyebut mengesahkan Allah, artinya kita mentauhidkan Allah. Nah, bukan sebutan, tapi di dalam hatimu bagaimana? Itu pertanyaannya. Okey? Zuhud berada di dalam hati, demikian juga zuhud. Zuhud itu bukan zahirmu, tapi zuhur itu lebih tepat adalah hatimu dengan Allah SWT bagaimana? Apa lagi? Taqwa berada di dalam hati. Demikian juga taqwa. Ya, hakikatnya takwa itu berada dalam hatimu, bukan berada di zahirmu. Ya, hanya saja zahir itu adalah manifestasi, jelmaan daripada apa yang ada di dalam hatimu. Boleh saja jadi munafik di situ, betul kan? Pura-pura bagus, pura-pura baik, pura-pura segala-galanya. Okey, apa lagi? Ma'rifat berada di dalam hatimu. Ya, ma'rifat itu berada di dalam hatimu. Lagi pengetahuan tentang al-haq Allah Subhanahu wa taala. Al-haq ay Allah Subhanahu wa taala berada di dalam hatimu. Jadi musannif tidak langsung mau bertutur dengan kita, mau menyatakan kepada kita semua hal ini terkait dengan hati. Jadi betapa pentingnya, ya kan? Betapa pentingnya hati itu, kalau bahasa Jala'ul Qulub bi zikrillah, betapa pentingnya hati itu dibersihkan, disucikan dan dihiasi dengan ini dan ini. Itu berdasarkan tasawuf falsafi, ya kan? Jala'ul Qulub, betul? Ingatkah kau? Nah, Walid setiap yang kubinjang sudah di situ ingat saja dalam kepala. Tahu tak? Perlu disucikan hati kita, perlu dibersihkan hati kita. Kenapa perlu dibersihkan? Karena hati itu tempat tauhid, hati itu tempat zuhud, hati itu tempat taqwa, hati itu tempat ma'rifat, hati itu tempat ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala al-haq. Mana mungkin hati yang kotor, bernajis itu boleh ditempatkan yang sesuatu yang suci bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kan.
Sebab itu kita perlu bersihkan. Subhanallah. Itu dalam maklumat, itu dalam ilmu. Kemudian katanya, kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berada di dalam hati. Demikian juga cinta. Cinta itu lambang hubungan, ya. Cinta, kecintaan itu lambang hubungan. Yang kita sudah perjelaskan bahawa semua hubungan bermula dengan suka. Itu tafsirannya. Dari suka menjadi sayang, dari sayang menjadi kasih, dari kasih menjadi cinta. Jadi semua itu adalah lambang hubungan. Nah, jadi kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berada di dalam hati, bukan berada di luar. Bukan berada di jasmaniahmu, tapi berada di dalam ruhaniyahmu. Nah, tempatnya hati juga. Bayangkan bagaimana kecintaan kepada Allah itu boleh berlaku, sedangkan hatimu penuh dengan syirik, penuh dengan nifak, penuh dengan fasik. Yang semuanya itu adalah kotoran-kotoran yang menjadi hijab di antaramu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi tirai tabir yang menyebabkan kau tidak pernah nampak af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadikan kau buta dan meraba di dalam cerah. Cerah punya meraba juga kan. Buta. Itulah dia. Nah, akhirnya kita pun buta. Umur 50 tahun baru telik sikit. Oh, begini rupanya. 56 tahun sudah. Nah, maka sebab itu Walid pesan kepada Azrin, jangan buta Azrin lepas ini. Telik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bersungguh-sungguh kita mencari Allah sampai kita faham, ya, supaya kita dapat bersamanya. Nah, itu istilah tadi. Supaya kita dapat bersamanya. Dan ketika kita bersama dengan Allah, kita seperti berada di bawah cahaya yang terang benderang. Allah, Masya Allah, Walid pun dah terpengaruh falsafah juga. Nah. Okey, lagi apa? Kedekatan, tadi disebut kecintaan, itu lambang, ya, lambang hubungan. Nah, kemudian keadaan hubungan. Kedekatan, itu keadaan, ya. Itu disebut hal, ya. Keadaan dengannya juga berada di dalam hati. Keadaan itu, kita ada dua keadaan. Keadaan rohaniah kita, keadaan jasmaniah kita. Apa keadaannya? Apa keadaan rohaniah kita? Apa keadaan kita? Nah, itu pun berada di dalam hati. Masya Allah. Jadi, demikian menunjukkan kepada kita, posisi hati itu sangat besar. Ya, kurang-kurangnya memberi kita paham tentang itu. Posisi hati itu sangat besar. Jadi bayangkanlah hati yang sangat besar dan potensi hubungan dengan Allah SWT bermula di situ. Tiba-tiba dikotori dengan syiriknya. Nah, kita tidak pedulilah syirik itu syirik khafi kah, jali kah, syirik terang ataupun syirik tersembunyi kan. Kita kirakan syirik jangan ada, begitu maksudnya. Dan berusahalah kita sedaya upaya untuk membebaskan hati kita daripada syirik, nifak dan fasik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Itulah kotoran, itulah penyakit, itulah segala-galanya yang kita bincangkan terkait dengan mendinding, ya, menjadi dinding antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian kata musannif, oleh itu wahai manusia, berfikirlah kamu. Kita sambung. Maqal Allah. Ada soalan yang perlu dijawabkah? Ada? Tidak ada. Tidak ada, kita makan nasi rusa bakar. Kita tahulah. Rusa kah? Masak apa? Kau masak apa tadi? Rusa ke kijang? Jadi kau ini sampai tidak tahu Aina. Bukan kamu orang tangkap rusa Walid kata dia. Kau jangan tangkap pandai-pandai, ya. Mau tangkap minta izin dulu. Ni mau ambil rusa ini. Begitu. Nanti kau masuk hantu susah. Okey. Tidak soalan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana aftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.